Baik, Halo, apa kabar Afi. Bunda? Lagi menentukan Ya, posisi yang tepat dulu ya. Nggak apa, santai Bu. Kita ya. kita Nah, di sini kok pokoknya. Jason sana dulu sayang. Ya, ini adiknya Javier ya. Ada adiknya. Ya, gimana Bun? Apa Oke. kabar Bunda? Baik, Pak Afi. Nah, ya, eh, kembali kita. Alhamdulillah baik. Pak Afi apa kabar? Alhamdulillah baik. Koneksinya bagus nggak nih, Pak Afi? Bagus, ini gambarnya cukup terang ya, cukup terang. Suara saya jelas nggak? Suara saya Jelas, jelas Pak nggak? Afi. Masa? Ya, jelas. Adik saya bilang suara Ya, saya nggak jelas. jelas. Nggak jelas kayak orang kumur-kumur katanya. Nggak ada. Jelas, Pak Afi. Jelas kok. Oke. Nah, kita akan memperkenalkan diri dulu aja kali ya. Jadi, Baik. ya, jadi IG Live ini Bunda, ini sebetulnya sih biasanya tuh Ya. seminggu sekali biasanya. Cuman ya udah sebulan, eh, mungkin ada beberapa kendala, jadi akhirnya baru baru tayang lagi sekarang, baru live lagi sekarang. Itu ada Pak Agung juga Oh, ini ya. Ya, ini bintang tamunya macam-macam dari orang tua siswa, praktisi ah, pendidikan, terus orang-orang yang profesional di bidangnya gitu ya. Nah, tapi nggak pokoknya temanya juga beragam. Nah, tema kali ini adalah bagaimana eh, kita sebagai orang tua siswa memanage, kan orang tua kan harus ini ya, harus banyak aktivitasnya gitu. Tapi di satu betul. sisi sekarang, ya sekarang kan kondisi mengharuskan anak-anak WFH, WFH juga gitu maksudnya, eh, belajar di rumah. Nah, belajar di Betul. rumah ini, ya belajar di rumah ini tantangannya sangat berbeda dengan sebelumnya ya, anak-anak ke sekolah ya. Sangat, Sebelumnya, sangat, sangat ya. ya sebelumnya kan cukup yang penting anterin anak ke sekolah, ya udah selesai tinggal ya kan, tinggal dijemput atau dia pulang sendiri Betul, misalnya. betul. Ya, atau angkutan apa naik ojol misalnya. Nah, sekarang ternyata udah nggak seperti itu. Sekarang 100% belajarnya di rumah, gitu ya. Ya memang Betul, walaupun Fi. walaupun di Pikar School sendiri memang ada juga opsi seperti itu, yaitu opsi visiting sama cyber school. Itu dari dulu udah ada ya sebelum pandemi. Tapi ketika pandemi, yang anak-anak yang komunitas pun, yang bersekolah seperti anak-anak sekolah umum lainnya juga akhirnya harus belajar di rumah. Nah, baik, saat ini mungkin saya mempersilahkan Bunda untuk memperkenalkan diri dulu ya, tapi saya perkenalan sebentar bahwa Bunda Javier ini ya nama aslinya Bu Adini. Ya, nama Bu Adini ini, ini banyak Rangga, Vira, Bu Vira yang baru-baru Halo. join ya. Halo semua. Jadi saya lanjutkan ya. Bu Halo Adini ini semua. adalah orang tua siswa Pikar School ya. Anaknya namanya Javier, Halo semua. dan Javier Ya. ini termasuk yang rajin ya sekolahnya. Jadi nggak pernah bolos dia, kecuali izin. Misalnya kalau izin mau keluar kota gitu. Jadi kalau keluar kota izin itu setiap hari selalu aktif ya. Padahal orang tua Javier ini dua-duanya kerja sangat aktif juga di Ya. bidang profesinya masing-masing. Nah, Tapi Javiernya tetap kepegang sekolahnya. Nah, mungkin saya iya. mempersilahkan dulu buat Bu Adini untuk memperkenalkan diri gitu ya. Termasuk Iya. Oke. bagaimana suka duka Javier di sekolah. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, Pak Afi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Afi dan rekan Fikar School sudah mengundang saya sebagai narasumber Hmm. dari orang tua Javier. Nah, saya ini ibu rumah tangga. Nama saya Adini Septiana. Saya itu guru senam, tapi lebih juga sering meeting ya, meeting di luar, sering meeting offline. Untuk pekerjaan saya ada lain lagi side job. Nah, tapi di sisi lain, ini langsung memperkenalkan diri dulu atau langsung Apa, bisa sharing? perkenalkan diri dulu, Bu, Perkenalkan. supaya supaya Oh, orang tahu perkenalkan. bahwa narasumber kita itu bukan orang sembarangan, bukan orang nemu di jalan terus saya suruh IG live di sini. Oke, Oke, oke. ya tadi lagi nama saya Adini. Latar belakang saya S1, ambil fakultas kejuruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris.
Tapi saya sendiri sekarang sebagai ibu rumah tangga dan pengajar guru senam Zumba. Hmm. Umur saya 39 tahun, anak saya 4, Wow, suami Pak. saya, ya anak saya 4, suami saya penderita stroke sudah 2 tahun. Hmm. Begitu. Begitu kira-kira latar belakang saya sedikit sudah saya sampaikan. Ya, Salam syukron. kenal semuanya. Ya, sudah ada beberapa yang gabung ya. Sebentar lagi mungkin murid-muridnya Bu Adi ini yang yang senam itu bakal gabung nih sebentar lagi nih. Baik, Oh, ya. Oke, judul judul IG live kita kali ini ya, sebagaimana yang sudah diiklankan di sosmed-sosmed kita, ya dari WA, grup, dari IG juga, di IG, di FB juga, itu sudah diiklankan biasanya sebelum. suaranya putus-putus, Pak Afi. Suara putus-putus ya? Oh, Iya. coba deh. Kurang dekat. Gimana? Masih kedengeran? Jelas? Sudah. Lebih baik dari yang sebelumnya. Saya dorong dikit dong padahal ini. Wait, oke. Nah, jadi Oke, lanjut. ini sebetulnya adalah pertanyaan semua atau mungkin hampir semua orang tua siswa yang mereka eh, culture shock. Jadi sesuatu yang tiba-tiba berubah, culture yang tiba-tiba berubah, ya kan? Tadinya Iya, culture-nya paling nganterin anak ke sekolah, drop, iya. ya tinggal, nanti sore baru selesai dijemput gitu ya. Ya udah urusan nanti dia belajar apa itu terserah gurunya di sekolah. Nah, ternyata Iya. sekarang culture-nya itu berbeda, berubah karena pandemi ya, bukan karena memang sekolahnya itu iseng gitu. Ya kali ada Iya, sekolah betul. isengnya kita iseng yuk, nggak usah sekolah anak-anak gitu. Ya. Ini memang karena ada suatu penyebab, ada pandemi dan ini juga sudah ada keputusan menteri ya gitu. Jadi Mm-mm. mau kita langgar juga nanti bahaya, terus sekolahnya bisa ditutup ya kalau kalau ada yang Betul. nekat anak-anak masuk sekolah seperti biasa gitu. Jadi saat ini masih untuk sementara seperti ini dulu. Nah, Ya, eh, ini banyak sekali pertanyaan orang tua siswa atau bukan lebih tepatnya mungkin keluhan gitu. Ini gimana ya kok keluhan ya. Banyak keluhan ya, justru banyak ya. keluhan terutama juga kapan masuk bahkan dari siswanya sendiri Bunda. Oh, Kapan masuk lagi? Ya orang tua saya juga nanya ini kapan, sampai kapan seperti ini. Saya pekerjaan saya banyak. Saya harusnya udah nggak berurusan lagi mengurus pelajaran-pelajaran gitu ya. Eh, Padahal sebetulnya pelajaran itu memang bukan harus dari orang tuanya. Orang tua cukup mengontrol saja sebetulnya ya. Kalau dari pihak sekolah tuh inginnya mm-mm. yang penting sekolah mengontrol, memastikan anaknya belajar gitu. Dari bahan-bahan dari sekolah semua gitu, tapi online, ya kan? Nah, bisa nggak Bunda bercerita bagaimana pengalaman Bunda pribadi yang sudah, apalagi anak empat, ini anak empat sekolah semua, Bu. Yang satu yang paling bungsu masih 2 tahun. Oke, dari tiga yang sekolah tiga ya. Wow, Iya, tiga. yang sekolah. Jadi tiga orang yang sekolah nih dan sekolahnya di rumah semua saat ini ya, tentu saja. Iya, Nah itu bagaimana memanage sementara nggak satu, dua, tiga, mereka aja tiga-tiga udah beda kelasnya. Kemudian ditambah betul. lagi dan ditambah lagi dengan kesibukan Bunda sendiri bahwa Bunda bukan hanya ibu rumah tangga saja dan tanda kutip ya, bukan saya mengunderestimate, tapi juga Bunda adalah wanita karir atau wanita yang juga bekerja di luar misalnya gitu, sering berpergian gitu. Nah, bagaimana cara memanage itu? Bisakah Bunda bercerita yang mudah-mudahan aja menjadi inspirasi atau sumber pemikiran, oh iya harusnya saya bisa kayak gini nih gitu. Ya, bisa Bunda Betul. persilakan waktu dan tempatnya. Baik. Oke, kalau begitu aku boleh sharing di sini untuk Boleh. sebagai pengalaman saya. Mungkin juga pengalaman saya ini bisa menjadi masukan yang positif juga Ya. untuk teman-teman semua yang ikut menyaksikan IG Live-nya Pikar School. Di sini aku sharing bukan untuk menggurui atau aku merasa paling betul, aku merasa palingnya paling-paling tidak. Aku hanya ingin sharing bahwa yang aku lalui di rumah pun juga ada kesulitan, tapi semuanya itu dibalikan lagi untuk kebaikan anak, untuk masa depan anak, dan
jangan sering dikasih banyak gadget dan waktu luang senggang yang berdiam. Karena dengan berdiam, dengan masa kritis yang zaman sekarang ini semuanya serba teknologi, dia akan mendapatkan segala informasi itu, ada yang buruk, ada yang baik, dan kita tidak bisa kontrol ketiganya. Nah, untuk bisa kontrol itu, gadget itu betul-betul kita simpan, boleh dikasihnya Sabtu Minggu ketika ada kita di rumah. Jadi kita bisa tahu anak-anak itu lagi nonton apa, kita bisa kontrol. Itu untuk gadget Sabtu Minggu. Lalu untuk belajarnya sendiri, untuk tiga anakku ini, ditambah dengan kesibukan saya, itu aku manage juga. Manage-nya seperti ini, pekerjaanku dituntut sebetulnya dari jam 8 sampai jam 5. Tapi kalau Harus harus berada di lokasi di sana ya, nggak di rumah ya. Harus keluar berarti ya. bisa di rumah, bisa WFH, bisa di Oh. luar. Hmm. Sedangkan aku juga tidak bisa meninggalkan anak dalam waktu kritis ya. Itu waktu-waktu kritis untuk anak juga Hmm. bersekolah, untuk anak juga lagi berkreasi, aku tidak bisa. Lalu aku menemukan pola, eh, aku jam 1 siang itu atau jam 2 siang itu harus sudah selesai anak-anak ini yang 1, 2, 3. Bagaimanapun caranya, setelah jam 2 itu aku baru mulai bekerja. Bekerjanya dalam arti dengan klien aku akan men-set up meeting, men-set up segala hal itu di atas jam 2. Jadi untuk anak start jam 7 itu sudah yang nomor 2 dan nomor 3. Jam 10 itu anak-anak yang nomor 2 dan nomor 3 sudah selesai. Nah, Hmm. selanjutnya Javier. 80% Javier sudah bisa mengerjakan sendiri. Adapun Hmm. dia tidak bisa, cukup bertanya. Jadi untuk anak-anak sendiri dididik mandiri, Hmm. mengerjakan sendiri. Adapun tidak bisa, tidak 100% didampingi. Namun ketika dia mengerjakan sendiri, menemukan kesulitan, jangan patah semangat, jangan tiba-tiba langsung drop. Hmm. Contoh ya, sebagai yang adiknya Javier yang nomor 2. Kalau saya pegang semuanya kan tidak bisa, sedangkan ada adiknya yang nomor 4, Hmm. ada juga suami papanya Javier yang harus diurus. Akhirnya Hmm. aku bilang sama Gitu. Javier, Javier bangun tidur, Javier harus langsung siap untuk absen. Setelah Javier absen, Javier lihat tugasnya. Kalau Hmm. Javier menemukan kesulitan, jangan marah, tapi tanya ke saya. Setelah dikasih arahan A, B, C, dia langsung mengerjakan sendiri. Jadi ada satu beban yang eh, sudah saya manage, Hmm. yaitu Javier sudah pegang sendiri. Nah, dua dua lagi yang kedua, bagaimana nih saya juga meringankan untuk yang kedua tidak terus ada di samping saya. Sedangkan saya harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan adiknya. Lalu saya juga mempetakan yang nomor 2 ini di meja yang sudah saya siapkan. Kamu Hmm. kerjakan ini. Jangan patah semangat dulu, dikerjakan dulu. Kalau kamu tidak bisa baru tanya. Akhirnya dengan dikasih kepercayaan seperti itu ke adiknya yang nomor 2, dia mengerjakan sendiri. Dalam waktu 1 jam dia sudah lapor. Ma, aku sudah kerjakan, tapi yang nomor sekian, poin sekian aku nggak ngerti. Tapi Hmm. dengan dia berusaha, aku mengapresiasikan, aku foto, aku kirim ke gurunya. Apakah begini cukup, Bu Guru? Nah, Bu Gurunya mengapresiasi. Jadi, tidak mesti pekerjaan yang dari sekolah itu harus betul 100%. Yang ada Hmm. di mindset aku adalah bagaimana Iya. dulu mendidik anak mandiri dan mengkontrol, bagaimana dia mengontrol tanggung jawab eh, bahwa itu pekerjaan yang harus diselesaikan. Adapun salah itu bisa dikoreksi nanti setelah tanggung jawabnya diselesaikan dulu. Jadi nomor satu adalah kontrol emosinya, terus diberikan semangatnya bahwa dia bisa diberikan tanggung jawab dan kemandirian seperti itu. Hmm. Akan lama-lama dia terbiasa dengan pola itu. Bangun tidur tanpa disuruh sudah absen si Javier. Hmm.
Yang nomor 2 pun begitu. Buka Jadi handphone, melatih dia akan kemandirian mereka tuh ya, inisiatif mereka ya. betul. Ya, Ya, betul. iya. Ya, jadi bukan saya mendampingi, tidak, tapi melatih kemandirian dan Hmm. mengapresiasi apapun yang mereka kerjakan meskipun salah. Meskipun salah Hmm. itu yang salah itu adalah nanti setelah kita udah lihat kemandirian dan tanggung jawabnya dulu. Itu menurutku Pak Afi. Hmm. Iya. Dan ya, dan Javier ya so far kadang-kadang kelas belum mulai dia sudah absen dulu. Iya. Tapi yang pas pelajarannya kan masuk yang penting kan. Ya, masuk Javier. Begitu Pak Afi. Oh iya iya. Eh, dan gini, kalau saya lihat, nih sebentar saya tadi nyatat beberapa ya. Jadi kalau Bunda Javier ini men-setup anak sekolahnya sampai jam 2 itu pokoknya buat anak terus semua. Jadi sampai jam 2 itu tidak bisa diganggu sama urusan luar begitu? Betul. Iya, oke. Nah, dan untuk masing-masing dikasih rule-nya masing-masing ya. Misalnya, Javier kamu absen jam segini, ini adiknya kamu Mm, segini. Jadi mereka nanti mm, punya mm. menjadikan itu habit mereka ya. Ya, begitu. Betul. Ya, jadi itu akan Betul. membuat mereka mereka jadi terbiasa. Jadi habitnya gitu. Mm-mm. Jadi terbiasa. Jadi kayak otomatis Betul. ya, kayak autopilot gitu. Kalau setiap bangun Otomatis. tidur begini, gini, gini ya. Autopilot. Ya, nggak usah pakai ada Betul. campur tangan mamanya gitu kan, gitu ya. Betul. Jadi Iya. anak tiga, jadi enak. Nah, bener nih. Inilah kenapa banyak semua orang tua murid pada komplain karena mereka benar-benar turun tangan ketiga-tiga anaknya setiap saat. Wah, Memang itu belum bisa ini bisa gimana itu bisa nggak kepegang, bisa stres. Makanya sampai bisa guru jadi ada. stres. Ya, jadi kalau saya lihat di sosmed ya Bun, di ya entah itu di FB atau di IG gitu, atau status-status WhatsApp yang ya mungkin bisa dibilang lucu-lucu atau kocak, tapi mungkin maksudnya juga stres juga gitu. Itu sampai gurunya Iya, aja marah-marah. Ya, sampai gurunya dimarah-marahin. Jadi orang iya, tuanya iya, stres marahin gurunya. Ini gimana sih kamu? Kasihan malah gurunya juga udah ngajar. iya, Padahal gurunya aja udah iya, pegang sekian banyak siswa, ya kan? betul. Mm-mm. Walaupun online, ya memang online, tapi kan walaupun online dia juga harus melihat oke, taruhlah satu kelas itu misalnya 30 siswa ya, kalau ini guru umum ya, kalau di Fikar alhamdulillah kelas kecil. Jadi satu kelas mungkin cuma 3, 4, 5 kecuali kelas gabungan bisa belasan. Iya, Nah, tapi kan itu saja juga membutuhkan perhatian ekstra sehingga nggak mungkin dia perhatikan satu siswa aja. Anaknya Bu iya, anaknya Bu Anu aja yang diperhatiin kan nggak mungkin ya kan? iya, Itu. Maka si Bu Anu ini juga harus punya strategi. Harus punya iya, strategi yang dimana dia nggak harus 100% turun tangan ke, apalagi kalau anaknya udah banyak, 3, 4, 5, ada juga iya, anaknya 7. Ya kan ada juga anaknya 7, ya kan? Dan atau kalau iya, nah, itu semua masing-masing harus disadarkan atau diberikan betul, rule-rule-nya seperti yang sudah betul, Javier berikan. Nah, rule-rule ini harus dijadikan ya, habit dulu nih. Mungkin kayaknya sih pada awalnya nggak semudah itu ya, Bun. Coba bisa cerita nggak pada awalnya seperti apa betul. kan? Bagaimana tuh? Butuh waktu 2 bulan loh Pak, butuh waktu 2 bulan Hmm. untuk menjadikan habit mereka autopilot. Tapi kan Hmm. itu harus bersabar. Kita Ya, harus masukkan mereka ibaratnya gelas, sedikit air, akhirnya ya, penuh dengan sempurna, terserap dengan baik. Daripada langsung kita tumpahin semuanya, dia akan bleber tanpa ada satu masuk, tanpa ada satupun yang masuk, malah dia akan berontak, malah ya. akan tumpah. Kalau tumpah dan dia juga akan kebingungan karena terlalu banyak instruksi ya, Betul, terlalu banyak betul, rule yang harus mereka jalankan di saat yang sama. betul, Ya, oke, ini sebetulnya juga ada suatu prinsip yang apa kalau pernah dengar Seven Habit ya Bunda ya, itu juga ada betul, itu. Ya, itu nanti jadi membentuk habit. Jadi membentuk habit betul. itu memang ada tahapan-tahapannya gitu. Iya, Nah, kebanyakan orang tua yang komplain dan mungkin udah stres itu kebanyakan, iya, mereka maunya mm, langsung jadi, langsung beres. Langsung, iya, aduh pokoknya anakku harus begini, begini. Nah, padahal ini aja perubahan yang drastis ini aja kan memang tiba-tiba mendadak ya.
mendadak nih kan. betul. Nah, dari tahu-tahu sekolah masuk, tahu-tahu libur, semua sekolah di rumah gitu kan. Itu kan suatu hal yang nggak, bukan di planning dulu, enggak kan. Ya Iya, beda kalau pemerintah atau sekolah sudah punya program planning bagaimana heeh, kita akan secara bertahap membuat sekolah yang tadinya harus ke sekolah jadi di rumah. Kalau ini kan enggak, mendadak tiba-tiba ada pandemi, terus iya, lalu langsung di rumah semua, nggak ke sekolah, nggak iya, datang. Itu perubahan habit, bahkan iya, ya, bahkan jangankan sekolah-sekolah yang biasa gitu, sekolah-sekolah internasional aja bahkan ada yang nggak siap, ada yang kurang siap loh, Bun. Sekolah-sekolah betul. besar gitu ya, ya sekolah Semuanya, kan, Mas. Eh, ya. Dan akhirnya semuanya, Pak Afin. iya, semuanya ya. Nah, maksud saya Hmm, berarti dengan keadaan seperti sekarang ini, otomatis mau nggak mau keterlibatan orang tua harus lebih dari yang biasanya, gitu. iya, orang Mau tuanya juga nggak mau. berubah. Jangan kita juga jangan aku merasa jangan anak yang harus berubah, harus kita drill. Namun orang tuanya harus mempunyai pola yang baru, Iya, itu pola pola itu yang tuh. baru Nah, ya, pola yang baru bagaimana supaya dia sebagai orang tua juga tidak terlalu repot, akan jadi stres, akan jadi bumerang. Bagaimana? Berarti kita merubah pola kita ke anak kita yang hmm, menjadi tadi itu autopilot. Untuk urusan belajar pun Javier kan sudah autopilot. Walaupun ya ada kekurangan Javier lagi, cuman itu kan semua anak mempunyai kurang dan kelebihan. mm-mm, Nah, bagaimana kekurangannya ini kita arahkan ke yang positif. Contoh, Javier bangun tidur selalu komplain seperti Ma, aku langsung Ma, aku sarapan, aku begini-begini. Aku akhirnya bilang begini, oke, aku akan akan siapkan sarapan tepat waktu kalau Javier sudah buang sampah, mm-mm, matikan lampu-lampu taman, hmm, ya, sama siram tanaman gitu. Jadi hmm, rewardnya apa? Sarapan yang Javier mau, sarapan yang Javier suka. Jadi karena dia eh, akan mendapatkan sarapan yang dia inginkan, ya polanya dia seperti itu bangun tidur. Jadi kadang-kadang bahkan ketika aku lagi di atas mandiin yang bungsu, Javier di bawah udah matiin lampu-lampu taman, sudah ngebuka-buka jendela, sudah siram tanaman. Naik ke atas sudah laporan, aku sudah melakukan A, B, C, mah. Jangan lupa siapkan sarapan yang aku minta. Sebenarnya tanpa Javier minta juga aku pasti iya, siapkan sarapan. iya, Cuman aku pengen ada timbal balik. Aku mau siapin, tapi kamu ini dulu. Akhirnya hmm, dengan pola yang sudah dipetakan untuk Javier, tanpa disuruh, dia bangun tidur langsung mengerjakan itu pola-polanya dia sampai sekarang. iya. Begitu. Dan akhirnya dia sudah sampai pada titik nggak usah disuruh lagi, bener nggak? Betul. Ya, otomatis juga untuk sekolahan juga begitu. Hmm, Orang belum mulai sekolahnya dia udah absen. Itu sudah lebay itu ya. Terus saya udah bilang, itu jangan Mas apa? Javier, itu sekolahnya belum. Iya, gurunya aja belum absen. Jam 8 belum ada gurunya yang absen. Dia udah, halo saya Javier sudah hadir duluan katanya. Ya, ya. Nah, itu kan sebetulnya ya nggak, jangankan ngomongin sekarang, saat-saat sekarang mereka masih SD ya, masih sekolah gitu. Kan sebetulnya Iya, kita juga maunya nanti kelak mereka ketika dewasa seperti itu, benar nggak? Jadi betul iya, karena banget. kan sebetulnya pada pada akhirnya ya, kan toh orang tua itu akan Untuk melepas kebaikan anak-anaknya mereka. semua. Kan semua anaknya pasti akan dilepas semua, ya kan? Akan harus mandiri, harus bisa. Betul. Iya, Bayangkan kalau kalau seandainya mereka cuma punya pola belajar yang harus disuruh, mereka harus disuruh iya, dulu baru betul. belajar. Mereka harus disuruh dulu Inisiatif baru, ya. iya, baru menyiapkan misalnya apa-apa bahan-bahan, atau enggak misalnya kayak tadi ya, menyiram tanaman, atau mandi gitu. Bayangin harus disuruh dulu biar mandi gitu kan. Nah, kalau begitu Iya. nanti ketika mereka sudah dewasa nggak punya habit yang otomatis tadi, autopilot tadi, itu gimana? Mm-mm. Dan itu Betul. ya, itu terjadi dan itu terjadi pada beberapa siswa yang sudah, kalau dari kecil sudah polanya ya udah pola yang nggak bisa inisiatif, maksudnya ya harus disuruh, ya manja lah gitu, kalau misalnya kalau kata istilahnya Manja, itu manja. manja, Iya. manjain terus, dilayanin terus,
entah itu Mm-mm. orang-orang tua ataupun pembantu rumah tangga gitu, atau memang orang yang dibayar untuk melayani dia misalnya gitu. Itu kalau dibiasakan terus sehingga dia Mm-mm. tidak punya pola pribadi ke anaknya itu, nggak punya habit akhirnya, dan tidak Mm-mm. autopilot, itu nanti ketika dewasa, ketika Iya, kuliah tuh pasti akan ada masalah terus. Padahal ketika itu orang tua udah harus melepas. Sebetulnya jangankan iya, kuliah, sebetulnya jangankan jangan kuliah, sampai. Nah, jangankan kuliah deh. sebetulnya Hmm. sebetulnya semua pelajaran hidup itu ada hikmahnya. Kenapa saya mendisiplinkan anak saya ini semua seperti itu, Pak Afi? Karena saya sendiri punya cerita pribadi semasa Silakan, saya kecil silakan. sampai saya bahkan Silakan dengar. kuliah, Pak Afi. Iya, saya sampai kecil dari kuliah itu pembantu rumah tangga ayah saya ada 4. Saya Wah, saudara berempat. anak Saya keraton bu. saudara berempat. Sepertinya. Ya, bukan begitu ya. Gimana ya? Saya juga intinya saya sampai akhirnya suatu hari itu saya harus ke Arab Saudi. Ya, Oh, di Arab Saudi itu usia, pada usia. ada kuliah singkat ya di Arab Saudi. Hmm. Nah, itu saya di Arab Saudi 3 bulan. Yang Hmm. mana itu saya dilepas gitu ya. Hmm. Dilepas dalam arti gak ada pembantu-pembantu yang 4 ini. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Di Arab Saudi saya sakit sampai 1 bulan. Padahal di sana saya harus 3 bulan, tapi 1 bulannya saya sakit. Sakit. Kenapa saya sakit? Saya bingung. Saya bingung. Saya cuci baju bagaimana? Cuci Hmm. beras bagaimana? Saya Hmm. nggak ngerti semuanya. Akhirnya dari saya akhirnya dilepas, ibaratnya saya dijorokin ke kolam renang, saya tenggelam, akhirnya saya bisa survive sendiri seperti itu. Nah, dari kejadian hikmah hidup saya itu yang saya tidak tahu apa-apa dididik, didisiplinkan seperti itu dari saya kecil sampai saya kuliah. Ketika saya harus ke luar negeri, saya harus sendiri. Saya tenggelam ya. Akhirnya saya survive sendiri. Saya menyelamatkan diri sendiri di situ. Nah, akhirnya dari situ ketika saya berumah tangga, apalagi memiliki anak Javier dan lagi sampai 4, saya akhirnya bertekad walaupun ada pandemi atau tidak ada pandemi, saya mendisiplinkan memang anak saya jangan sampai seperti saya. Jangan seperti saya dalam arti dijorokin Bergantung tiba-tiba sama, ya, tanpa ada bergantung sama fundamental yang pembantu gitu kuat. ya. Hmm. Iya, semuanya pembantu, semuanya disiapkan, anak manja. Hmm. Ya, ya. Akhirnya bingung semuanya, Pak Afi. Tapi ya, ya itu pelajaran hidup sampai sekarang ini. Jadi saya mau di dalam rumah saya ini anak-anak saya saling membantu. Contoh, saya lagi setrika, anak-anak saya yang 3 nih, Javier, adiknya Jewel, adiknya lagi Gerald. Itu ngapain, Pak Afi? Jemur. Mereka bantu saya jemur bertiga. Hmm. Supaya yang 3 anak ini tidak ada saling kecemburuan. Kenapa saya aja yang disuruh? Kenapa aja ini tidak? Jadi Bagi-bagi 3 tugas ini ya. saling bekerja sama. Hmm. Nah, itu pelajaran hidup saya yang membuat saya harus seperti ini ke anak saya. Dan pola-polanya itu, setiap satu anak punya pola tersendiri. Di dalam rumah ini ada aturannya. Pola-polanya harus dikerjakan. Sebagai rewardnya apa? Dia ingin mainan apa? Misalkan Javier ingin mainan robot. Sebetulnya tanpa Javier harus mengerjakan, saya mau belikan dia. Cuman jangan semudah itu memberikan Ya. Hmm. mainan yang tinggal ditunjuk kita langsung belikan. Saya tidak mau semudah itu. Saya Ya. ingin, oke, saya kasih kamu robot, tapi apa yang bisa kamu bikin aku bangga dulu? Nah, yang buat Javier merasa aku bangga itu adalah menuruti semua pola yang sudah aku terapkan ke dia. Alhamdulillah 2 bulan dengan pola yang terus 2 bulan tanpa saya berkata lagi sudah autopilot ke Hmm. Javier dan ke adik-adiknya yang lain. Iya, 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 alhamdulillah. Jadi adik-adiknya pun memiliki pemahaman yang sama dengan Javier ya. Jadi nggak Betul, beda-beda saya pemahamannya, sama semua. adil. Iya, betul. Hmm. Adil. Iya. Nah, untuk begini Bun, untuk membuat pola tadi ini pertama kan saat seperti tadi itu saat pertama selalu sulit. Nah, mungkin banyak orang tua yang saya nggak mengeneralisir ya, ini cuma banyak dalam arti toh ternyata ada banyak yang mengeluh, banyak yang komplain. Mungkin karena satu mereka tidak tahu strateginya, mereka merasa harus
in charge terus 100%, satu. Kedua, Hmm. mungkin mereka tidak sabar ketika dalam proses membentuk pola itu. Saya kan gini, Hmm. kalau diomongin sih gampang Bun, tinggal bilang, oh ini harus begini gini ya. Tapi kan ketika ngejalanin itu ada Teori. kesabaran di situ, bener nggak? Betul. Itu ada Iya, kesabaran, ada stres. Nggak mungkin itu anak ketika dikasih instruksi A langsung dijalanin. Ada betul. biasa ngak-ngek-ngoknya dulu gitu Hmm. kan. Wah iya, Banget. itu bantah terus belum lagi bilang iya padahal enggak, jadi cuma iya iya doang misalnya gitu kan. Taunya begitu kita cek, oh Ya. dia lagi main gadget, ya kan. Loh kamu tadi bunda Iya. suruh apa? Heeh. Nah itu apalagi anak 4 ya, kan itu bersatu aja udah lumayan lumayan ini gitu. Iya. Jadi kalau istilahnya itu menginternalisasi nilai-nilai yang tadi akan ditanamkan itu, Bu. Bun. Itu Nilai-nilai menginternalisasi. Ya, itu untuk menginternalisasinya itu kan nggak kita kalau tadi kan Bunda ngasih perumpamaan menuangkan air ke dalam gelas. Ya. ya. Eh, masalahnya adalah gelas ini bisa ngelawan gitu. Ini bukan ini bukan gelas yang sepolos itu kita tuang langsung. Kalau misalnya kita kasih, dia bisa numpahin balik gitu. Iya, Jadi iya. jadi ini gelas hidup ya. Ini gelas ini kan tadi kan Bunda ngasih perumpamaan gelas. Tapi anak ini Iya. adalah gelas hidup. Dimana ketika kita tuangin air, dia bisa numpahin balik. Nggak mau dituang. Hmm. Dia satu ngelawan, dua ngambek. Ya, Ya karena dia punya ya. keinginan, karena bisa jadi dia punya keinginan yang lain dengan keinginan orang tuanya. Saya Ya, maunya betul. orang saya mau begini kok disuruh begitu. Nah, jadi bagaimana tuh Bun strateginya supaya Jafir kok bisa senurut itu gitu? Kayak kayak nggak ada perlawanan gitu, atau sebetulnya ada, cuman Bunda nggak cerita gitu. Silakan Bun. Ada. Javier itu melawan tidak, tapi dia lebih ke kayak marah. Marah. Nah, itu Contoh, bagaimana oke. mengendalikan kemarahan itu sampai akhirnya dia benar-benar ikhlas gitu, Aku nurut gitu. pegang aku pegang kemauan dia. Dia itu punya cita-cita mau punya MacBook. Jadi pegang ininya Mau. dia ya. Apa Ya, istilahnya yang sangat dia inginkan tuh kita pegang dulu gitu ya. iya, kita pegang. Hmm. Javier itu gampang. Kalau Javier MacBook, saya print gambar MacBook, saya print cantik-cantiknya, saya tempel di kamar. Hmm. Kalau Javier udah mulai melawan, MacBooknya aku coret ya Javier. Oh tidak mah, tidak mah. Aku oke gitu. Hmm. Jadi ada sesuatu yang bukan ngancem ya itu. Berarti kamu kalau melawan lihat dreams kamu, impian Iya. kamu MacBook. Jadi kayak lagi adiknya yang perempuan. Hmm. Impiannya dia ke Disneyland, Disneyland Hong Kong, si adiknya Javier yang perempuan. Hmm. Halo, suaranya Halo? putus. Saya Ya. masih mendengarkan, masih mendengarkan. Oke, adiknya Javier itu ke Disneyland Hong Kong cita-citanya. Oh, Hong Kong ya. Jadi Disneyland Hong Kong itu juga saya print secantik-cantiknya, saya tempel di tembok. Tembok kamarnya dia. Tembok kamar dia. Ya. Terus kalau misalkan dia sudah mulai mager gitu ya, udah mulai ngelawan, marah gitu atau enggak mau nurut saya, misalkan, Jewel ini sudah jam 11 siang, kok belum mandi? Ah, aku soalnya gini. Aduh, Disneylandnya itu bagus ya. Saya tunjuk lagi Disneylandnya. Hmm. Oh iya deh, Ma, iya deh gitu. Jadi lama-lama itu itu aja sih kunci saya itu impian mereka atau sesuatu yang mereka inginkan apa keinginan terbesar ya. Itu aku print bener-bener aku print, aku cantik, aku taruh di kamarnya mereka. Selalu biar mereka inget itu. Jadi Hmm. kalau udah mulai nggak nurut, udah mulai marah, nah itu ininya itu gambar yang tadi aku tunjukin. Itu pola strategi yang tadi itu keempat-empatnya sama atau beda-beda? Ada strategi yang lain, misalnya Javier strateginya itu, tapi ntar yang nomor 3 strateginya lain lagi ada, atau sama semua? Strateginya sama, namun keinginannya beda-beda. Ya. Keinginannya beda-beda semua. Ya. Jadi setiap anak nih kita harus tahu, ya itu bagus, dia bagus juga ya. Ini mungkin mungkin nggak semua orang tua tahu strategi ini, mungkin ya mungkin. Ya mungkin ada juga yang udah tahu, mungkin ada juga yang udah tahu. Jadi kalau bisa dreamsnya itu yang agak jangka panjang ya, jangan yang dreams yang Ada nanti satu hal, ada satu hal lagi nih Pak Afi, mumpung oh ya, aku inget aku suka distract kan sama si adiknya. Ada satu hal lagi. Jadi gini,
aku punya sepupu, Hmm. dia ambil psikologi di salah satu luar negeri ya. Nah, ilmu psikologi ini seperti punya hitung-hitungan angka, tapi bukan ramalan ya. Hitung-hitungan angka yang mana ketemu pola otaknya mereka seperti apa. Contoh, Javier itu seorang yang ini, pembawaan dia. Adiknya seorang yang ini, adiknya lagi seorang yang ABC lah ya. Nah, Hmm. bagaimana aku menghandle si Javier karena aku sudah tahu angkanya dia. Oh, begini. Si adiknya, oh begini. Maaf, Contoh, angka itu berupa angka kayak 1, 2, 3 begitu? Atau ada berupa apa? Berupa satu, lambang? satu, 1 sampai 9. Nah, Hmm? Hmm? salah satu angka 1 sampai 9 ini adalah yang mendukung cara kerja otak kita. Kalau Javier itu otaknya dipenuhi dengan rasa feeling. Makanya itu dia kalau ada anak-anak yang bilang wall-E, Pak Afi mungkin tahu wall-E. Oh, Wally ya, ya. Hmm. Nah, Hmm. dia akan marah, marahnya tuh lebay, marahnya Ya. itu betul-betul marah. Hmm. Kenapa orang cuma sebut wall-E dia marah? Hmm. Karena Javier itu di otaknya itu adalah seorang feeling. Feeling itu dia baper, gampang nangis. Nah, Hmm. Wall-E itu sepanjang durasi film adalah seorang pahlawan yang akhirnya Meninggal. yang akhirnya meninggal, mati, hancur lebur. Ya, dia kecewa sekali. Dia kecewa sekali. Nah, jadi seorang Javier itu bagaimana caranya menghandle dia? Yaitu dengan kasih sayang, dengan pelukan, dengan apresiasi, dan dengan reward. Seperti itu. Beda dengan yang si Jewel sama Gerald adiknya. Hmm. Nah, berarti Kalau strateginya adiknya beda ya? Hmm. beda lagi, beda lagi. Nah, nomornya si Jewel sama Gerald sama. Dia adalah ininya sensing. Sensing itu adalah sesuatu yang dia garap, dia copy paste. Modelnya copy paste. Kalau si Jewel dan Gerald, copy paste adalah begini. Misalkan Jewel Gerald hidup dengan seorang pianis ya. Misalkan saya pianis, seorang piano. Jewel Gerald akan menjadi seorang piano yang lebih hebat dari saya karena dia copy paste yang handal. Bukan berarti itu buruk. Tergantung siapa role modelnya. Hmm. Karena saya guru senam, tanpa saya ajarin, Jewel Gerald jago dance-nya. Padahal saya tidak pernah mengajarkan fondasi joget. Hmm. Nah, untuk seorang sensing, reward-nya adalah duit. Oh, gitu ya. Ya. Tidak, memang jelek ya kita ngomongin duit jelek memang, tapi kenyataan memang seperti itu. Hmm. Nggak selalu Jadi jelek, tergantung kalau konteksnya. ya Nggak selalu gitu jelek. ya. Heeh. Jadi untuk si Jul sama Jero beda lagi eh, rewardnya. Kalau Javier kan apresiasi, kehangatan, kasih sayang, sering dipeluk. Itu Javier. Kalau si Sensing bukan berarti saya tidak peluk, saya tetap peluk. Namun dia lebih ke eh, apanya itu ininya lebih ke uang ya. Contoh Hmm. jual saya belikan boneka celengan boneka. Hmm. Jero saya belikan celengan mobil. Saya bilang, setiap kamu nurut, saya kasih 2.000 Tapi ditabung. ditabung, Hmm. tapi ditabung. Setiap kamu nurut, saya kasih 2.000. Sampai akhirnya dia punya pemikiran yang lain lagi si jual contohnya. Ma, kan jual pintar gambar. Ma, kalau aku pintar buat gambar, buat cerita gambar menjadi komik, aku dibayar berapa katanya. Ya. Jadi begitu, bukan berarti harus duit-duit enggak ya. Ya, mungkin mohon maaf kalau mungkin cara penyampaian saya atau cara pemikiran saya salah. Namun yang saya kendalikan anak-anak saya yang 3 ini dari pola pikirnya itu memang seperti itu dan autopilot mereka berhasil dengan cara pembelajaran saya ini. Pola-pola yang saya, peta-peta yang saya sudah kasih ke mereka. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, jadi ada wah itu tambahan ini lagi tuh ya, tambahan ilmu lagi tuh. Iya, Eh, betul. jadi ada ya kayak misal angka tadi ya. Betul. Nanti Kalau saya sendiri, angka saya seorang thinking. Seorang thinking itu berapa selalu angkanya? Angka maksudnya
angka itu, jadi misalnya angka 1 melambangkan A, angka 2 melambangkan B, angka 3 melambangkan C, Ah, begitu. Begitu. betul. Hmm. Jewel sama Jerel angkanya 3, berarti dia seorang sensing. Hmm. Kalau saya angka 8, menandakan saya seorang thinking. Hmm. Seorang thinking itu eh, semuanya dipikir dengan cara logika, perhitungannya tajam, disiplin apa perhitungannya tajam dalam arti oke, kamu mengerjakan ini tapi apa rewardnya untuk saya? Oke, seperti itu seorang thinking. Bahkan suami saya juga seorang thinking. Nah, karena thinking ketemu thinking itu tidak bisa lama-lama, Mas. Bukan karena berantem, tapi karena dia sama-sama pemikir keras akan bentrok karena sama-sama pemikir. Nah, untuk mensiasatinya bagaimana? Oh, kita ada caranya sendiri supaya anak-anak tidak melihat keributan antara orang tua. Begitu, Mas. Hmm. Karena sesama thinking. Hmm. Sebelumnya ini saya, ya itu dia, karena saya bersyukur mendapatkan ilmu ini dari sepupu saya. Dan memang it works, berhasil. Hmm. Ya. Iya, jadi itu memang ini, memang cocok-cocokan lah gitu ya. Jadi nggak, kalau Iya, cocok. saya sih tidak melihat misalnya apakah cara ini salah, cara ini benar. Kalau menurut saya cara itu semua kan bagian dari ikhtiar ya. Jadi cocok-cocokan aja, Iya, nggak ada yang salah, nggak ada betul, yang benar. Apakah cara ini betul, benar, apakah betul, yang lain betul, juga bisa jadi benar gitu. Yang penting kita tidak menggunakan cara-cara yang diharamkan atau dilarang oleh agama gitu ya, kan seperti itu. betul, Kalau kita betul, Pak kalau Afi. kalau kita ingin membayar dalam arti ngasih nih, oke, reward nih, rewardnya duit, tapi kamu harus begini gini, itu kan kan halal, dia hasil bekerja dia kan gitu, bukan nyogok gitu. Saya ngerti maksud Iya, bunda, saya ngerti maksud bunda mengira ini cara saya salah. Kalau saya sih nggak ke situ arahnya, kan bukan nyogok. Kecuali nyogok, nyogoknya kayak gini, kamu dia dari kecil bisa udah sambil diajarin, mengajari mereka nabung, Mas, sambil ngajarin mereka iya, nabung juga. iya kan beda, Mengapresiasikan uang, jangan boros. iya beda. Jadi itu kalau saya walaupun judulnya sama-sama pakai duit, tapi beda. Kalau misalnya ada kata-kata salah atau benar, saya menganggap kalau salah tuh begini, dia dapat nilai jelek, terus dikasih duit anaknya, nak, nih kasih duit, saya kasih, tolong kasih duit ke guru kamu, suruh dia perbaiki nilai kamu, tapi ini kasih duitnya. Nah, itu baru namanya ngajarin anak nyogok, Iya, iya, gitu. Itu baru cara benar. salah, gitu. Kalau Nina, kalau kamu misalnya eh, cuci mobil papa, ini ceritanya papanya nih ya. Kalau kamu cuciin mobil papa, kamu papa kasih 50.000. Ya itu nggak salah menurut saya. Itu kan pekerjaan yang halal. Ya cuman masalahnya adalah eh, sama-sama kan sama-sama ridho apa enggak. Kecuali anaknya nggak ridho. Jadi orang tuanya doang yang ridho, anaknya nggak ridho. Itu baru salah. Tapi kalau sama-sama ridho, anaknya senang. Bener nih Betul. Pak. Ya bener ya 50.000 buat aku ya. Oke, dia sama-sama ridho nggak Hmm. apa-apa, itu nggak. Saya nggak melihat itu dilarang oleh agama gitu. Eh, Iya. Oke. Kemudian ini, yaitu alhamdulillah ya ada beberapa itu sebetulnya banyak masukan juga tuh untuk orang tua yang memiliki anak dengan, maksudnya lebih dari satu anak dengan karakter yang berbeda-beda. Ya karena Iya. ada juga nih Bun orang yang orang tua yang agak-agak, dia mungkin mau cari gampangnya kali ya. Adil, dia dalam bahasanya dia adil. Oh, ini harus adil. Kakaknya dikasih ini, adiknya dikasih ini. Jadi sama Hmm. rata sama rasa gitu. Oh, Kakaknya dibeliin mobil-mobilan, adiknya dibeliin mobil-mobilan. Kakaknya dibeliin boneka, adiknya dibeliin boneka. Pokoknya harus adil. saya nggak semudah itu kasih mainan. Harus kamu kasih saya dulu nurut, baru saya kasih Hmm. mainan. Ya, jadi sebetulnya ada strateginya ya. Jadi Iya, iya, itu memang harus dipelajari. Nah, kembali ke masalah tadi bahwa di awal nih ya, ini kan orang tua siswa ya, baik di homeschooling, di Fikar School maupun di sekolah lain, itu kan biasanya terbagi dari dua dua kategori nih. Misalnya ibu rumah tangga saja, dia hanya di rumah saja gitu ya. Misalnya ya mengurus rumah, mengurus anak, dan mungkin untuk WFH, siswa WFH ini lebih mudah bagi mereka gitu. Bagi orang tua yang memang dia ibu rumah tangga saja, ya dia memang di rumah paling ngawasin. Nah, ada tambahan PR baru yaitu mengawasi anaknya belajar, yang tadinya di sekolah jadi di rumah. Nah, tapi kan kalau Bunda Jafir ini kondisinya berbeda. Bunda Jafir adalah let's say wanita karir gitu. Jadi wanita yang buat dia. Nah,
untuk membagi tadi, walaupun saya tahu tadi Bunda sudah bilang ada waktu buat anak jam 2 gitu kan, jam 2. Nah, tapi untuk bisa nggak untuk lebih mungkin lebih detail, bagaimana strategi antara membagi waktu bekerja dengan di rumah, terlebih dengan anak 4 gitu. Ada nggak hal yang bisa lebih spesifik yang bisa Bunda share? Tapi kalau misalnya Bunda nggak mau juga nggak apa-apa, misalnya nggak maksa. Tapi apakah punya dalam tanda kutip itu kiat-kiat gitu atau enggak strategi atau enggak, kan apalagi kalau saya lihat kalau Bunda memang itu pelatih Zumba berarti kan berinteraksi dengan banyak orang, ya kan? Betul. Pekerjaan yang berinteraksi dengan banyak orang, orang itu berbeda-beda, kepentingannya beda-beda, itu biasanya juga ada PR tersendiri juga tuh dibanding orang yang hanya bekerja di misalnya di komputer, kan kayak misalnya dia kerja kantor, terus dia buka laptop atau komputer, sudah ada PC di kantor, kerja terus pulang, sama orang yang jenis pekerjaan menghadapi berbagai macam orang gitu kan, dan urusannya itu mungkin Betul. bisa manjang, bisa sampai malam, apa enggak, atau jam Bunda itu jam kantor, atau bisa manjang, bisa sampai malam. Bisa manjang sampai malam. Itu Bisa. saya ada strateginya. Nah, baik, Ya. bagaimana kira-kira ada nggak yang bisa di-share di sini? Ya, sebagaimana ya judul IG live kita kali ini gitu ya. Eh, Ya. apa kiat-kiat yang Bunda bisa share di sini? Mohon maaf, ini kayaknya kan kalau IG live itu dibatasin ya, kita bisa mati Ya. sendiri nih. Toto bisa mati sendiri. Jadi saya mungkin Oh warning gitu. aja. Iya, jadi bukan saya yang matiin, Toto mati sendiri karena IG membatasi Ya. 1 jam. Nah, jadi Oke, siap. ya, saya hanya ngasih peringatan waktu bahwa kita tadi mulai jam 11, tepat jam 11.00. Hmm. Sekarang jam berapa ya? Hmm. Sekarang ini jam 11.50, berarti 10 menit lagi waktu kita. Gitu. Silakan Oh, baik, dalam waktu 10 menit ini Bunda ada yang bisa Bunda share lagi. Terima kasih. Ya, oke. Saya langsung aja sama yang sudah saya lakukan ya. Jadi bukan teori, tapi yang sudah saya lakukan. Contoh, kemarin itu saya ada meeting dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Berarti kan saya harus ninggalin anak-anak di rumah. Berarti saya harus Seharian. ninggalin Seharian. semuanya. Iya, seharian. Itu keluar rumah. Ini saya akan sharing, nanti ada dua, yang bekerja di rumah sama yang di luar. Nah, kalau yang di luar, otomatis saya harus panggil orang harian yang udah jadi langganan saya. Saya memang tidak mau ada pembantu. Jadi saya panggil orang harian, cukup dibayar 1 hari aja. Tapi orang hariannya ini untuk benar-benar handle anak. Handle anaknya contoh. Kemarin saya berangkat jam 8 pagi. Orang itu jam 7 sudah datang. Jadi ketika saya pergi, orang itu udah standby menggantikan posisi saya. Menggantikan posisi saya sampai akhirnya saya pulang. Ketika orang itu pulang, menjelang saya tidur, saya mengevaluasi apa yang sudah dia kerjakan seharian menghandle 4 anak. Nah, saya manggil orang tersebut itu bukan setiap hari. Betul-betul saya kalau mau meeting di luar dengan orang seharian, itu saya schedule dalam 1 minggu saya hanya 2 kali meeting di luar. Jadi orang tersebut, orang panggilan harian itu orang dekat ya, orang dekat namun saya bayar. Itu dalam seminggu 2 kali. Namun saya tidak lepas karena ketika saya pulang kerja saya evaluasi yang keempat anak itu dan pekerjaannya, evaluasi. Nah, untuk yang work from home pun, contoh senam. Senam itu saya sekarang buat setiap Sabtu Minggu aja. Karena kalau setiap hari, saya sudah ada Zoom online sama kerja di luar. Jadi untuk senam saya buat Sabtu Minggu. Senam itu saya buat pagi dan sore. Nah, kalau pagi, ketika member saya datang, dan saya masih pegang anak, itu semuanya akan kacau balau. Lalu saya memetakan 1 jam sebelum member saya datang, saya sudah siapkan sarapan, snack, susu di atas rumah ya, di lantai 2. Ketika member saya datang, saya turun ke bawah, standby. Saya pesan ke Javier Jualjero, karena Sabtu Minggu tidak ada belajar. Saya pesan, tolong bantu mama, jaga adiknya. Kalau lapar sudah mama siapkan, snack dan susu sudah mama siapkan. Tolong sampai misalkan saya senam jam 8. Saya bilang jam 10. Tolong kasih Uma 2 jam sampai saya selesai dengan member-member senam. Baru kalian boleh turun.
karena sudah saya siapkan semuanya dengan dari makanan, semuanya sudah saya preparekan. Mereka tidak turun untuk mengganggu saya, turun ke lantai 1. Mereka tetap di atas dengan membantu saya ngejaga adiknya. Bahkan Javier pun juga berkontribusi menjaga adik-adiknya selama 2 jam. Setelah 2 jam member pulang, baru saya menjadi lagi ibu rumah tangga, balik lagi. Taking care kids sama suami, begitu. Seperti itu Pak Afi. Jadi Hmm, saya selalu mempersiapkan 2 jam lebih awal sebelum member saya datang. Memang repot, tapi itu untuk masa depan saya dan anak-anak. iya, ya, ya, luar biasa ya. Eh, Wonder Wonder Woman, saya nggak kalau jangan Wonder Woman, kalau Wonder Woman bajunya kayak gitu, Superwoman, Superwoman. Jadi emang luar biasa ya. Jadi bahkan Sabtu Minggu pun otomatis juga akan terpakai buat bekerja ya. Eh, Untuk senam. iya untuk senam. Jadi maksud saya gini, saya mencatat ada dua nih. Yang pertama adalah adanya orang kepercayaan. Ini gimana cara nemuin orang kepercayaan itu? Karena mungkin nggak semua orang nih bisa nemuin apa nyarinya di biro-biro jasa tertentu atau tetangga atau saudara atau gimana? Si orang Saya kepercayaan beruntung, harian itu. saya saya beruntung 4 tahun yang lalu saya pernah menolong orang Hmm, dalam segi finansial, padahal finansial saya pun juga terpuruk. Namun saya menolong dia perempuan laki? dan perempuan, Perempuan. Oke. perempuan. Nah, ketika perempuan ini juga berumah tangga pun saya berkontribusi dalam kelahiran bayi pertamanya. Berkontribusi dalam arti banyak menolong ya. Tapi saya ikhlas, saya tidak pernah ada kepikiran untuk bahwa sekarang ini keluarga mereka itu loyal sama saya. Loyal dalam arti ketika saya membutuhkan adiknya, orang yang saya bantu kah, atau kakaknya, itu langsung sigap datang ke rumah untuk Hmm, membantu saya. Tapi kan saya tidak memakai jasanya dengan sia-sia, saya pun akan iya, bayar iya. harian. Ya, Intinya seperti dia tadi saya udah dapat memanage dipercaya dan dapat seminggu dua diandalkan. kali. Mm-mm. Kenapa? Ya, intinya orang tersebut satu pasti harus yang dapat dipercaya. Satu tuh paling penting. Iya, Dan kedua dia dapat paling diandalkan. Ya, betul. gitu. Iya, Oke, itu ya. beruntungnya itu dia orang-orang yang loyal. Ya, alhamdulillah ya bisa ya apa namanya me- memetik hasil dari perbuatan sendiri ya. Karena kan Iya, sudah pernah punya jasa sebelumnya ya. Tapi itu bukan iya tujuan. betul. Tapi itu bukan tujuan Bunda waktu itu nolong dia, nggak tujuannya nggak itu sebetulnya kan itu ikhlas ya. Nah Bukan. jadi oke Iya, satu, jadi strategi yang bisa Bunda share satu, temukan orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Ya, ini harus dua, ini harus nggak bisa cuma salah satu ya. Nggak bisa hanya dapat diandalkan, betul. tapi kalau nggak bisa dipercaya, tahu tadi nyolong kan bisa kayak gitu kan. Eh, Betul. jadi satu, temukan orang itu gitu untuk bisa membackup atau membantu kita ketidakhadiran kita atau kita lagi Mm-mm. lagi nggak bisa gitu ya, atau mungkin bahkan lagi sakit. Ini kita bisa aja kita lagi sakit, aduh Iya. sakit, masuk ke rumah sakit kan Mm-mm. nggak otomatis ditinggal semua tuh kan anak-anak ya. Nah satu, Betul. kedua kedua saya lihat nih yang saya catat itu anak-anaknya juga bisa diberdayakan ternyata ya. Iya, Iya, ya itu bukan. pro kontra Pak. Ada yang bilang saya tega loh. Kalau saya nggak gitu, nggak. Kalau tega, yang bilang kok tega sih, lah kan anaknya itu untuk kepentingan dia sendiri. Yang tega kalau dia mengeksploitasi anak untuk kepentingan kita, nah itu baru tega, Iya. ya kan? Iya ya. Atau ada ya kan kayak misalnya contoh ada bos-bos pabrik mempekerjakan anak di bawah umur dengan gaji yang sangat murah, ini tega itu. Mm-mm. Ini kan Mm-mm. untuk dia sendiri, ini anak kamu, keluarga kamu ada di keluarga ini, tolong bantu ibu supaya keluarga ini juga bisa terurus dengan baik kan, jadi mereka membantu mengurus diri mereka sendiri. Kalau saya sih nggak melihat itu suatu unsur tega nggak tega, itu suatu yang malah harus menurut saya gitu. Jadi strategi yang kedua tadi adalah setelah yang orang itu ya, setelah orang kepercayaan adalah kita berarti harus pinter-pinter memberdayakan anak. Jadi dia Mm-mm. nanti bukan cuma untuk mikirin dia, ya kan kalau WFH yang belajar tadi kan baru mikirin dia sendiri tuh, tugas-tugas dia, ya enggak? Mm-mm. Mikirin sekolah dia, baru mikirin pelajaran dia, ya kan? PR-nya dia baru mikirin itu. Tapi anak ini sudah lebih luas lagi,
sudah harus dibekali dan diajarkan untuk memikirkan urusan rumah tangga keluarganya sendiri juga gitu. Sehingga dia Iya, bisa kan kayak kasih menghandle tanggung jawab. adiknya. Ya kan kalau misalnya anak itu nanti mikirin diri sendiri aja kan nggak bakalan mau dia adiknya tuh tadi Egois ngomong nanti, ngomong jadinya ngomong egois. adiknya ya kan ngomong adiknya itu kan dia harus punya ya jiwa sosial dia yang tinggi juga gitu kan untuk dia mau ya udah dia Betul, mengorbankan waktu dia untuk main gadget dan lain-lain untuk dia betul. take care adiknya gitu itu ya Iya, betul. itu cara-cara yang Bunda Javier pakai ya. Insya Allah Mm-mm. ini bisa eh, ya mudah-mudahan ini ya walaupun yang denger nggak nyampe 1.000 orang sih kayaknya ini viewernya cuma segini ya nggak apa ya yang penting udah usaha kita mau udah ngiklanin kan Bunda juga mungkin udah sounding juga nggak apa-apa ya nggak usah kecewa ini dan ini kan bisa direkam ya mudah-mudahan ini juga akan dimasukin YouTube Bun Insya Allah nanti direkam nanti dimasukin YouTube jadi bisa diakses kapan aja kalau di YouTube ya kalau IG Live cuma di saat ini Oh, doang gitu oke. ya terima kasih Bun ada kata-kata terakhir mau disampaikan gitu enggak Kata-kata yang terakhir disampaikan itu hanya kita harus percaya ke anak kita, dia mampu. Kasih tanggung jawab. Jangan kita harus memasukkan determinasi ke anak tuh bahwa begini loh, apa ya? Determinasi kita tuh ke diri juga harus tinggi. Mm-mm. Determinasi maksudnya apa? Determinasi. Seperti gini, misalkan anak itu sudah melakukan, misalnya minta tolong dia untuk ngejemur pakaian. Hmm. Untuk saya sebenarnya saya nggak mau dia jemur pakaian tuh versi seperti itu. Hmm. Tapi kita jangan salah kamu, bukan begitu. Saya nggak mau. Nah, walaupun salah, kita tetap meninggikan anak itu, bukan meninggikan. Contoh, pinter nak, kamu sudah melakukan pekerjaan yang dengan baik. Meskipun nanti anaknya masuk ke kamar, kita benerin lagi jemurannya gitu. Tapi jangan ngejatohin, jangan Hmm. ngedownin Hmm. sesuatu yang sudah dia kerjakan gitu, meskipun Oh. salah. Nanti ketika nanti baru kita kasih tahu. Kasih taunya begini. Nah, begini cara jemurnya. Gitu aja, jangan bilang kalau yang dia lakukan tadi salah. Ya jadi intinya sih jangan mematahkan Harga diri yang semangat. tinggi. Mm-mm, mm-mm. Ya. Kasih Biar tanggung jawab, percayakan dia, Hmm. sering kasih pelukan. Sering peluk anaknya. Ya, ya, ya. Mm-mm. Ada baiknya sebelum tidur cerita. Sebelum tidur. Ini kan ada 3 nih, ada 4 atau 3 lah Nah, anaknya. Itu ceritanya dikumpulin bertiga apa satu anak satu kamar masing-masing cerita 3 kali? satu kamar aku memang tidur berempat. Ya, ya, ya. Karena ayahnya kan stroke ya, punya kamar sendiri. Hmm. Jadi aku tidur berempat. Jadi Javier itu ada bunk bed, Javier itu di atas. Yang Hmm. kecil-kecil di bawah sama aku. Itu cerita. Hmm. Ceritanya macam-macam. Karena kan menjelang sebelum tidur itu nanti akan masuk ke bawah alam sadarnya dia. Terutama sih aku sering ke soal nabi-nabi ya. Cerita-cerita. Jadi Javier itu kalau nabi-nabi. Jadi Javier itu soal apa kalau udah nabi itu dia udah paling hafal. Karena sebelum tidur itu sesuatu yang positif dimasukkan walaupun dengan cerita itu akan diingat dia sampai lama, sampai seterusnya, sampai seumur hidup. Baik, baik, baik ya. Insya Allah ya. Baik, alhamdulillah. Jadi udah banyak sekali dapat ilmu kita hari ini ya di IG Live Tikar School kali ini ya bersama Bapak Jafir, Bu Andini. Semoga Adini saja kan? yang viewer-viewer ini mendapatkan banyak pencerahan, maksudnya minimal inspirasi lah atau hal-hal yang baru tahu gitu. Oh ternyata bisa begini ya. Oh ternyata bisa begitu juga ya gitu ya. Terima kasih banyak Bunda ya. Ini menyesal sekali nih kalau yang nggak nonton hari ini rugi sekali. Iya. Terima Ya, kasih banyak ya Pak Afi ya sama-sama ya. sudah memberikan saya sharing di IG Live ya Fikar School. Terima kasih banyak Bunda sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita di sini. Salam buat Mohon maaf kalau Javier, ada yang adik-adik. kurang berkenan ya. Ya, terima kasih. Sama-sama saya juga ya. Barangkali ucapan saya ada yang salah, ada yang nggak pantas Hmm, didengar, mohon maaf. betul, sama-sama saya juga Pak Afi. Salam, Semoga bermanfaat sharing dari saya amin ya. dan Salam Pak buat Afi hari ini. Javier, adik-adiknya sama papanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.